tempat menuju ke tempat lain. Gadis ini yang terus memohon agar dirinya dilepaskan dan berjanji tidak akan memberitahukan tentang kejadian ini ke siapapun juga. Orang suruhan Ibu Takur ini menjadi kesal, mengetahui kalau mereka sudah berpindah tempat dan meminta mereka untuk tidak pergi kemana-mana lagi dan akan segera menyusul ke sana. Sementara pria ini yang terus mencoba melacak mobil penculik Nandini baru saja tiba di sana dan melihat asap kebakaran dari kejauhan. Kemudian menanyakan ke seorang warga apa yang sedang terjadi di sana. Warga ini menjawab kalau ada sebuah mobil van yang sedang terbakar di sana, membuat pria ini bergegas kembali ke dalam mobil untuk segera menuju ke lokasi kebakaran. Dan sesampainya di sana, banyak warga sudah berkumpul untuk melihat mobil yang sedang terbakar ini. Lalu pria ini segera turun dan menemukan kalau plat mobil yang terbakar ini sama dengan mobil van yang sedang mereka cari. Kemudian segera berteriak ke para warga kalau ada gadis yang sedang berada di dalam mobil ini dan meminta tolong warga untuk segera memadamkan api tersebut. Dengan menyiramkan air dan juga melemparkan tanah, mereka berusaha memadamkan api yang telah membakar mobil ini. Namun seorang warga mengatakan kepadanya kalau tidak ada seorang pun yang berada di dalam mobil ini. Pria ini berlutut menangis setelah menemukan tubuh anaknya Nandini yang hilang diculik. Melihat luka parah yang dialami anaknya ini di kepala, pria ini segera menggendong tubuh Nandini yang sudah terkulai lemas tak berdaya. Setelah sebelumnya, dengan dibantu oleh para warga, pria ini melakukan pencarian terhadap keberadaan dua orang anak gadis yang telah diculik dan berhasil menemukan tubuh salah satu korban penculikan yang diculik bersama anaknya Nandini. Lalu segera membawanya ke rumah sakit dan akhirnya mereka menemukan juga tubuh anaknya Nandini yang dibuang tak jauh dari gadis tersebut. Dengan perasaan panik, pria ini berlari sembari menggendong tubuh anaknya keluar dari ladang tersebut untuk segera mencari pertolongan. Wartawan pun ramai memberitakan penemuan korban penculikan ini. Sementara sang istri menunggu dengan cemas di luar ruang IGD. Sang suami sedang membersihkan dirinya di kamar mandi rumah sakit, didatangi oleh abang dari si gadis yang juga menjadi korban bersama Nandini anaknya. Lalu mengatakan ke pria kalau sepertinya diriku tahu siapa pelakunya. Pria ini bertanya apa yang dimaksudnya. Abang si gadis kemudian mulai bercerita kalau ada seorang pemuda yang merupakan senior dari adik perempuannya di sekolah yang sangat menyukai adiknya. Bahkan di setiap pulang sekolah selalu mengikuti adiknya. Dan diriku juga pernah melihat pemuda ini dengan mobil van biru itu sedang berada di depan rumah mereka. Pria ini menanyakan siapakah pemuda ini. Kemudian diberitahukan kalau nama pemuda itu adalah Bacu. Dan ibu kami sudah melaporkan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Namun pihak sekolah tak berani mengambil tindakan apapun. Bahkan kami sudah melaporkan ke polisi. Namun polisi malahan mengatakan kalau mobil van tersebut telah terlebih dahulu dilaporkan hilang dicuri. Dan menganggap semua tuduhan kami ini adalah sebuah kebohongan. Kemudian menunjukkan foto dari Ibu Takur yang merupakan nenek dari pemuda ini, yang merupakan orang yang sangat kuat dan berpengaruh. Bahkan polisi pun tunduk kepada dirinya. Namun tiba-tiba pria ini mendengar teriakan sang istri yang sedang menangis di hadapan seorang dokter yang mengabarkan kalau anak mereka Nandini sudah tidak dapat mereka selamatkan lagi. Dengan hati yang perih, pria ini pun menangis sembari mendatangi istrinya yang kemudian melampiaskan semua rasa amarahnya ke sang suami, lalu menangis pasrah di pelukannya. Mengetahui anak yatim piatu itu yang belum lama mereka adopsi dan mereka cintai dengan sepenuh hati,